Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Dari awal, ini adalah pertarungan yang amat sulit bagi Kim Si-hyun. Lawannya adalah 3 iblis berpangkat tinggi. Tapi untungnya hanya 1 dari 3 mereka yang bergerak, yaitu Halpas. Pertarungan keduanya pun dimulai. Tentu saja awalnya sangat sulit bagi Kim Si-hyun untuk bisa menyentuh Halpas karena perbedaan kekuatan yang sangat signifikan. Di sini malahan Halpas mulai bermain-main dengan Kim Si-hyun. Hingga pada akhirnya Kim Si-hyun pun menggunakan teknik yang diajarkan oleh Chun Moo-jin, yaitu teknik milik dewa bela diri, yaitu ilmu pedang naga biru. Bilah pedang Kim Si-hyun memancarkan warna berwarna biru dan saat itu pertempuran menjadi sedikit lebih sengit. Bahkan Halpas menjadi sedikit terhibur karena teknik yang digunakan oleh Kim Si-hyun lebih baik daripada teknik yang ia gunakan sebelumnya. Efek dari serangan tersebut lebih besar. Tapi sayangnya walau begitu masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Halpas. Perlu diingat kembali, Halpas dan 2 iblis lainnya adalah bawahan langsung dari iblis besar Lucifer. Oleh sebab itulah mereka masih bukan tandingan Kim Si-hyun. Walaupun dengan teknik ilmu pedang naga biru bisa membuat sedikit kemampuan Kim Si-hyun meningkat, tapi itu masih sangat jauh dari kekuatan asli milik Halpas. Hingga pada akhirnya Halpas yang bosan pun mengeluarkan bola hitam dari tangannya. Dari kejauhan Kim Si-hyun bisa merasakan bahwa bola hitam tersebut memiliki energi iblis yang besar. Dan tak lama kemudian bola hitam tersebut pun dilemparkan ke arah Kim Si-hyun. Halpas juga berkata, "Coba tahan ini jika kau bisa." Di sisi lain, sebenarnya 2 iblis lainnya sudah melarang Halpas untuk menggunakan teknik tersebut karena takut jika teknik tersebut bisa membunuh Kim Si-hyun. Itu semua karena mereka masih membutuhkan Si-hyun untuk diinterogasi. Tapi sayangnya Halpas mengabaikan saran tersebut. Di sisi lain, Kim Si-hyun nampak sangat ketakutan, tangannya gemetar. Ia tahu benar jika itu adalah teknik yang tidak biasa dan jika mengenainya secara langsung, mungkin ia akan mati. Hingga pada akhirnya Kim Si-hyun pun melihat bayangan Kang Woo yang selalu saja datang menolongnya di saat-saat kritis. Itu membuat keyakinannya semakin tinggi. Kim Si-hyun pun menggenggam pedangnya erat-erat, lalu menguatkan kuda-kudanya dan saat itulah sebuah notifikasi muncul. "Selamat, kamu berhasil memperoleh keahlian unik bentuk pertama teknik naga biru." Dan setelahnya, hal-hal tak terduga pun mulai terjadi. Berkat teknik baru tersebut, Kim Si-hyun berhasil memotong serangan Halpas dan tidak hanya itu, ia bahkan bergerak dengan cepat dan setelahnya menebas Halpas. Tapi untungnya Halpas berhasil menghindar walaupun salah satu lengannya harus terpotong. Kala itu Halpas terlihat nampak syok. Ia merasa dipermalukan. Bagaimana bisa seorang manusia memotong tekniknya? Yang jelas-jelas itu bukanlah teknik biasa. Teknik yang digunakan Halpas adalah teknik yang diajarkan langsung oleh Lucifer. Tidak hanya itu, lengannya bahkan juga harus menjadi korban. Itu membuatnya menjadi sangat murka dan konsentrasinya pun menjadi buyar. Tentunya itu memberikan keuntungan bagi Kim Si-hyun. Kini Kim Si-hyun menjadi sedikit lebih unggul. Seluruh serangannya berhasil mendarat di tubuh Halpas walaupun tidak mematikan, tapi setidaknya goresan demi goresan mulai terlihat jelas. Di sisi lain, Phoenix nampaknya mulai khawatir dengan kebodohan Halpas hingga pada akhirnya ia pun memasuki medan pertempuran dan menyingkirkan Halpas yang tidak fokus. Lalu ia pun menendang Kim Si-hyun. Dan itu membuat Kim Si-hyun terpental jauh. Nampaknya seluruh tenaga Kim Si-hyun kini sudah habis. Phoenix pun mendekatinya lalu langsung menyerang Kim Si-hyun.
menggunakan bola hitam kecil seperti yang digunakan oleh Halpas sebelumnya. Dan alhasil beberapa tubuh Kim Si-hoon pun berlubang. Saat itu Kim Si-hoon nampak sangat pasrah karena ia sudah tidak tahan lagi. Hingga saat Phoenix ingin menghabisi Kim Si-hoon, sebuah ledakan besar pun terjadi. Ya, sosok yang paling ditunggu akhirnya tiba. Itu adalah Kang Woo. Ia nampak sangat marah saat melihat keadaan Kim Si-hoon. Lalu Kang Woo juga berkata, "Kenapa kau seperti ini? Kau tidak boleh bertarung seenakmu. Jika ada lawan yang tidak bisa kau hadapi, kau seharusnya lari. Dasar idiot, kau bilang kau ingin terus menyelamatkan orang-orang. Jadi, bagaimana bisa kau menyelamatkan seseorang jika kau sendiri mati?" Di sisi lain, Phoenix yang terganggu dengan kehadiran Kang Woo pun berkata, "Manusia, berani-beraninya kau." Belum selesai Phoenix mengucapkan kata-katanya, Kang Woo langsung muncul di hadapannya, menangkap kepalanya, membenturkannya ke tanah, dan dengan kakinya Kang Woo pun menghancurkan kepala Phoenix. Ia pun berkata, "Diam, aku sedang bicara, dasar bajingan." Tentu saja itu membuat Malphas dan Halpas terkejut. Tapi kala itu mereka masih menganggap jika Phoenix masih hidup. Oleh sebab itulah keduanya berkata, "Phoenix, berhentilah main-main. Cepat bangun, tidak mungkin kau kalah hanya dengan satu serangan saja bukan? Apalagi itu hanya serangan manusia." Tapi sudah beberapa kali keduanya memanggil Phoenix, ia sama sekali tidak bergerak. Yang artinya Phoenix benar-benar telah mati. Di sisi lain, Kang Woo yang sangat kesal dengan keributan yang diciptakan oleh kedua iblis tersebut pun berteriak, "Bukankah sudah kubilang untuk diam?" Ya, itu semua karena Kim Si-hoon tak kunjung membaik. Padahal sebelumnya Kang Woo telah meneteskan darahnya ke dalam mulut Kim Si-hoon untuk bisa beregenerasi dengan cepat. Dan walaupun beberapa luka mulai tertutup karena darah Kang Woo, tapi itu belum sepenuhnya membuat Kim Si-hoon membaik. Itulah yang membuat Kang Woo sedikit cemas. Tapi untungnya karena Kim Si-hoon adalah roh familia milik Kang Woo, pada akhirnya keadaannya pun benar-benar membaik. Dan Kang Woo pun membuat Kim Si-hoon tertidur. Dan setelahnya Kang Woo pun merasa sangat marah karena kondisi Kim Si-hoon yang sebelumnya diambang kematian. Ini adalah kemarahan terbesar Kang Woo semenjak ia mendarat kembali di bumi. Di sisi lain, Halpas yang masih kesal perlahan mendekati Kang Woo. Dan tentu saja karena Kang Woo juga sangat marah, ia pun ikut bergerak mendekati Halpas. Dan setelahnya Halpas pun melemparkan serangan yang terbuat dari bola iblis, sama seperti serangan yang sebelumnya ia lemparkan ke arah Kim Si-hoon. Tapi kali ini jumlahnya lebih banyak. Dan yang terjadi, Kang Woo berhasil menghancurkan serangan-serangan tersebut bahkan tanpa menyentuhnya. Akan tetapi aura iblis terlihat jelas di sekeliling Kang Woo. Bola mata Kang Woo juga sudah menghitam dengan pupil yang berwarna kuning. Dari kejauhan memang tidak bisa terlihat jelas. Apalagi karena Kang Woo juga mengenakan topeng. Tapi Halpas bisa langsung menyadarinya. Saat itulah ia merasakan tekanan yang sangat besar. Lalu ia pun berkata, "Mata hitam, apakah kau bukan manusia?" Jelas-jelas mata hitam adalah karakteristik dari iblis tingkat tinggi. Dan bos mereka yaitu iblis besar Lucifer pernah mengatakan bahwa Satan adalah salah satu dari sedikit iblis tinggi yang memiliki mata hitam. Dengan penuh kekhawatiran, Halpas pun berkata, "Apakah kau Satan?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.